kalian mencintai seorang akhwat, maka cintailah ia karena agama dan akhlaknya. Jika kalian mencintai aku karena Nabi Muhammad, maka jawablah salam saya dengan penuh semangat. Sekali lagi, Assalamualaikum Waalaikumsalam manittaba'al huda warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dewan juri yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, yang saya cintai dan yang saya banggakan, para audiens dan hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linawihi famin adimi syanihi lam tahwihi fa usribat makna domiri sani fa uribat filhani bil ahad. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, mulai dari nikmat mata sehingga kita semua mampu melihat semua ciptaan-ciptaannya, mulai dari gunung, bumi, laut yang sangat luas. Itu semua Allah ciptakan hanya untuk kita semata-mata hambanya. Lalu nikmat pendengaran, di mana dari nikmat pendengaran itulah kita semua mampu mendengar lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh para qori-qori'ah, dan nikmat-nikmat yang lainnya sehingga manusia itu tidak dapat memikulnya. Tapi hadirin, ada satu kenikmatan yang paling berharga dalam diri manusia, yaitu nikmat kesehatan, di mana dari nikmat kesehatan itulah kita semua dapat berkumpul di haflah yang mubarakah ini. Semoga dengan berdirinya acara seperti ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Salawat bertangkaikan salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu A'la al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam menyatakan, he is the only example. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh yang paling lengkap. Di dalam dirinya itu terdapat kebesaran serta kemuliaan sifat Rasul, punten, kemuliaan sifat manusia, kebesaran serta kemuliaan sifat Rasul itu telah tercatat dengan rapih dan indah dalam buku sejarah peradaban manusia, sehingga wajar kehebatan beliau itu dicatat oleh Michel Hart dalam bukunya yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. 100 orang yang sangat berpengaruh dalam sejarah. Dia menetapkan Nabi Muhammad SAW pada ranking yang pertama. Kehebatan beliau dalam memimpin suatu negara yang selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya dan selalu mengutamakan kepentingan akhlakul karimahnya, mampu merubah masyarakat yang biadab sekarang menjadi masyarakat yang beradab, mampu merubah masyarakat yang tadinya berseteru sekarang menjadi masyarakat yang bersatu, mampu merubah masyarakat yang berhala sekarang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, mengingat keberhasilan beliau dalam memimpin, maka dalam kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk membawakan sebuah syarahan yang berjudul tentang Al-Quran dan kepemimpinan yang adil, yang akan diawali dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi
sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah bagi kita, dan dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Para dewan juri yang saya hormati, ayat di atas itu menginformasikan serta menegaskan kepada kita semua bahwa telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah bagi kita. Rasul itu merupakan figur yang luhur. Rasul itu merupakan contoh yang tinggi yang harus kita turuti dengan sepenuh hati, baik perkataannya maupun perbuatannya. Demikian penegasan Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatul Tafasir. Kemudian dikenal ciri pemimpin Islam. Ciri pemimpin Islam itu sekurang-kurangnya harus memiliki 4 sifat. 4 sifat yang harus dimiliki Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada sidik. Sidik itu yang berarti benar atau jujur, sehingga ia mampu dipercayai oleh orang yang ia pimpinnya. Lalu yang kedua ada tablik. Tablik itu berarti menyampaikan atau kemampuan berkomunikasi. Terus yang ketiga ada amanah. Amanah itu adalah dapat dipercaya. Dan yang keempat ada fatonah. Fatonah itu yang berarti cerdas dan pandai. Seperti misalnya nih, jika kita mencari seorang istri, maka carilah istri yang cerdas dan pandai dalam hal beribadah. Seperti begini, saya mah ingin mencari calon istri yang berwarna kulitnya sawo matang. Yang ini ingin mencari calon istri yang berwarna kulitnya sawo busuk. Yang ini ingin mencari calon istri yang hidungnya mancung ke atas. Yang ini, punten, ingin mencari calon istri yang berwarna kulitnya hitam. Dan yang ini hadirin, ingin mencari calon istri yang BMW. Hadirin, ada yang tahu apa artinya BMW? Para dewan juri, ada yang tahu artinya BMW itu apa? Nah, BMW itu adalah baheno montok wow. Gitu loh hadirin, baheno montok dan wow ya Kang. Namun harus diingat hadirin, yang paling benar di sini itu adalah kita itu harus mencontoh perilaku Rasulullah SAW. Salah satunya adalah menjadi anak yang cerdas dan pandai dalam menentukan suatu masalah yang didasari dengan pemikiran dan pemahaman yang sangat matang. Hadirin, ciri seorang pemimpin itu adalah seorang pemimpin kelompok, yaitu seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya. Pemimpin itu hendaknya menolong orang untuk maju, bukan meminta tolong untuk dirinya maju. Lalu Al-Quran memerintahkan seorang pemimpin itu melaksanakan tugasnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan memiliki sifat yang baik serta arif dan bijaksana dalam hal kepemimpinannya kepada pengikutnya atau bawahannya. Para dewan juri yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, sebagai akhir dari syarahan ini dapat saya simpulkan bahwa seorang pemimpin itu adalah pengemban amanah. Oleh sebab itu, pemimpin itu harus bercermin serta mengambil cara dan strategi Rasulullah SAW dalam memimpin. Sebagai akhir dari syarahan ini mohon maaf bila banyak kekurangan, salah hilafnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.